Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat jawab salamnya Pak. Belum sarapan ya Pak? Sama kita Pak. Pak Somad jualan tomat yang membeli Bapak Aryadi. Ada sini namanya Pak Aryadi. Mohon maaf Pak kalau ada. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits al-jama'atu rahmah wal furqatul azab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, detik ini Allah masih berikan kita limpahan nikmat dan karunia. Berapa banyak di luar sana mungkin belum mendapatkan nikmat hidayah sehingga belum mampu melangkahkan kaki dan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Padahal jelas Rasulullah bersabda, "Man shalla salat subuh," barang siapa yang melaksanakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, berjamaah, ya subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Orang memberikan jaminan belum tentu pasti, tapi kalau sudah jaminan Allah pasti. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang yang makmur dan 7 lapis bumi tanpa gantungan yang subur. Kemudian di tengah-tengahnya lah kita bernaung. Ada yang bernaung di panji-panji kekayaan dan tidak sedikit pula yang bernaung di panji-panji kemiskinan. Kita ambil satu contoh yang bernaung di panji-panji kekayaan. Mobil berkilat-kilat, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, sampai diikat dengan kawat. Bahkan istri cantik memikat, nggak cukup 1 sampai 4. Betul? Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan hujan deras maupun gerimis, buah-buahan seperti buah manggis, sayur-sayuran seperti pakis dan buncis, wanita cantik tanpa kumis, hidungnya yang mancung agak romantis, alis matanya yang berbaris-baris, rambutnya yang indah bagaikan ukiran keris, ditambah senyuman yang begitu manis. Namun sayang beribu-ribu sayang, gara-gara wanita banyak pemuda yang menangis. Betul? Diakibatkan uang semakin terkikis, kantong pun semakin menipis, lalu akhirnya habis. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Bapak, kita kirimkan sholawat kepada beliau secara kompak dan serempak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai umatnya. Beliau sangat sayang pada umatnya. Bahkan beliau sangat merindukan umatnya. Sampai akhir hayatnya, kalimat yang terakhir keluar daripada bibirnya yang mulia saat menghadapi sakaratul maut, bukan kaifa mali, bagaimana hartaku, kaifa zaujati, bagaimana istriku, kaifa abnai, bagaimana anakku. Tetapi kalimat yang terakhir keluar dari bibirnya yang mulia, ummati, 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 3 kali. Bagaimana umatku? Ada satu doa yang beliau simpan, yang beliau jaga. Setiap nabi punya doa mustajab, setiap nabi punya doa mujarab. Nabi Musa ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun, lari kemudian ke Laut Merah, disuruh oleh Allah pukul tongkat ke batu. Ia minta pertolongan, gimana dia Allah? Pukul, kata Allah. Ketika dipukul, tongkatnya bisa membelah lautan. Ketika dilemparkan, tongkatnya bisa menjadi ular. Setiap nabi telah memakai doa tersebut, permintaan tersebut. Tapi Rasulullah ketika terjadi perang di Gunung Uhud, makanya dikatakan perang Uhud, berdarah pelipisnya, patah giginya. Banyak. Kalau kita baca sejarah dalam kitab Nurul Yakin, ketika itu terjadi banjir yang sangat luar biasa. Tingginya darah yang membanjiri lapangan medan perang setinggi mata kaki manusia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah. Engkau punya doa yang mustajab, engkau punya doa yang mujarab. Ini saja engkau meminta ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Tidak, wahai sahabatku. Doa ini sengaja aku simpan. Untuk siapa engkau simpan ya Rasulullah? Doa ini sengaja aku simpan di ummati syafa'atan yaumil qiyamah, untuk umatku. Di lain kesempatan Rasulullah ditanya sahabat, siapa itu umatmu ya Rasulullah? Siapa yang mendapatkan syafaat itu ya Rasulullah? Apakah itu kami? Tidak, antum ashabi, kalian bersamaku, kalian dekat denganku, setiap hari bertemu denganku. Apa itu untuk kamu ya Rasulullah? Bukan juga. Tapi untuk umatku. Siapa itu umatmu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yaruni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadaku, yakin padaku. Padahal mereka belum tentu bertemu denganku. Mereka jauh hidup setelah wafatku, 1000 tahun, 100 tahun setelah wafatku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengamalkan sunnahku. Mereka menghidupkan sunnahku. Mereka banyak mengirimkan salawatnya kepadaku. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, Bapak Imam Dusun, sangat saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Datuk, Bapak Kepala Dusun, beserta aparatur perangkatnya. Yang sangat saya muliakan Al-Mukarram Al-Fadil, Tuan Guru kita di sini ada Ustaz Ahyar selaku Ketua IKADI, Ketua Abadi dari dulu sampai sekarang, ketua selalu. Tapi di sini beliau adalah mentor kami, leader kami. Kami banyak menimba ilmu pengetahuan dari beliau, Pak. Kemudian ada Ustaz Nazir, ya, Ustaz Nazir dari sejuta umat di Aceh Tamiang. Dulu beliau dari kecamatan, tapi hari ini tetap dai di hati banyak orang. Juga ada Ustaz Ridwan dari perbatasan, Masya Allah, tabarakallah. Juga ada Ustaz Husni, ada Ustaz Paujan, ada Ustaz Rizki, ada Ustaz Dedi, ada Ustaz Arifin, banyak sekali Ustaz di sini. Saya segan sebetulnya Pak untuk ceramah ini, tapi saya beranikan diri gitu. Dan perkenalkan Pak, nama saya Abdul Wahab. Saya punya channel YouTube namanya Abdul Wahab IT Channel. Nanti kalau ada HP Pak, minta tolong dibuka YouTube, tulis nama Abdul Wahab IT Channel. Nanti tekan subscribe. Kalau belum terbuka Pak, mungkin paketnya belum diisi dulu, minimal 2 GB.
Mohon di-subscribe Pak. Dan kemudian saya tinggal nggak jauh dari sini Pak. Saya tinggal di Sukamulia, Kampung Tetangga. Di situ ada pondok pesantren Al-Qawmin Al-Ummah di daerah Batu Tiga. Mana tahu ada keinginan hati Bapak ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ya, kebetulan di sana kita menerima, pintu terbuka dengan lebar agar nantinya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang sangat saya sayangi, hadirin wal hadirin rahimahumullah. Izin Pak, di sini saya bukan untuk mengajari atau menggurui, tapi hanya sebatas untuk mengamalkan hadis Nabi. Ballighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Maka saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca di awal dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id, ketika ada kalimat id, itu maknanya pelajarilah, ingatlah, pahamilah, analisislah, dan kenanglah. Ini kaidah musyarahnya. Qala itu adalah fi'il madhi. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Tetapi ketika fi'il madhi menunjukkan telah berlalu. Kata Allah wa id qala, dan ingatlah ketika Allah telah berfirman, artinya sudah lama, sudah berlalu. Untuk siapa firman Allah ini? Lil malaikah. Lamnya itu lihatul ja, untuk mengkhafatkan, untuk membaris bawahi. Huruf ja itu ada 9. Bila anala fir bawal kafal lam. Ada huruf ba, kita ambil contoh bismillah. Enggak bisa jadi bismillah, enggak bisa jadi bismillahu, harus bismillahi. Karena ada peraturan masuknya huruf ba membaris bawahi baris akhir. Maka pada kalimat lil malaikah juga seperti itu. Lil malaikati, tidak bisa lil malaikata ataupun lil malaikatu. Allah berfirman kepada para malaikat, lil malaikati inni, sungguh adalah harful taukid untuk penguat. Ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu, dan lagi-lagi memakai fi'il madhi tapi untuk jamak, artinya para malaikat protes. Para malaikat ngomong sama Allah, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau hendak menjadikan khalifah yang merusak dan menumpah darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, memujimu, mensucikan namamu. Kemudian apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh ketika ada ini, itu adalah kalimat perkuatan, ada keseriusan di situ. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Muncul pertanyaan, mengapa para malaikat protes? Mengapa para malaikat bertanya kepada Allah? Karena ternyata ada ribuan makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi, menempati bumi, tapi bukan manusia. Makanya dalam ayat Al-Quran kita sering menemukan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Minal jinnati wan nas. Jin duluan disebut. Kenapa? Karena jin duluan diciptakan. Sebangsa jin yang diciptakan dari api yang duluan menempati bumi, tapi mereka berbuat kerusakan, mereka menumpah darah, di mana-mana terjadi perang. Akhirnya Allah perintahkan, hai malaikat turun, perangi para jin itu. Ada yang lari ke lembah-lembah lautan, ada yang lari ke pepohonan, ada yang lari ke pegunungan, hingga akhirnya Allah ciptakan Adam dan keturunannya sebagai khalifah yang untuk menempati dunia ini. Begitulah kurang lebih tafsirnya menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jailani.
Lantas, siapa itu Nabi Adam? Tentu adalah kakek moyang kita, nenek moyang kita, manusia pertama. Hari ini kita berdarah langsung kepada Nabi Adam, tersambung keturunannya, maka otomatis kita adalah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadisnya yang mulia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang mau saya sampaikan adalah, walaupun kita tidak menjadi pemimpin bagi seluruh negara Indonesia, presiden misalnya, mungkin ada yang menjadi pemimpin bagi seluruh daerah, ada gubernur, ada bupati, bahkan sampai hal yang paling terkecil, ada kepala desa, lebih kecil lagi ada kepala dusun. Tapi kita belum tentu semua menjadi kepala dusun. Yang pasti kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, kita menjadi pemimpin di dalam keluarga. Suatu saat akan ditanya, sejauh mana yang bisa kita pimpin. Kita sebagai pemimpin yang utama, kita punya keluarga. Suatu saat akan ditanya oleh Allah, hai Fulan bin Fulan, kau punya anak, apa pendidikan yang kau berikan kepada anak itu? Nanti di akhirat. Tapi di sini setidaknya kita bisa berbuat. Suatu saat ketika kita sudah berbuat, kita bisa menjawab, ya Allah, hamba telah memberikan pendidikan kepada anak hamba, dimasukkan ke pondok pesantren. Suatu saat kita lepas dari pertanyaan-pertanyaan Allah. Sekarang sama-sama kita tanya, Pak, siapkah memasukkan anak ke pondok pesantren? Siap, alhamdulillah. Ketika kita menanam padi, belum tentu yang tumbuh adalah padi. Banyak orang yang menanam padi, yang tumbuh malah rumput. Banyak orang yang menanam padi, yang tumbuh tidak padi, gagal. Apalagi ketika orang menanam rumput, jangan mimpi untuk tumbuh padi. Artinya apa? Ketika kita memasukkan anak kita dengan pendidikan agama, masukkan dia ke pondok pesantren, belum tentu dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi hari ini ketika kita tidak memasukkannya ke pondok pesantren. Kalau dia mau dimasukkan sekolah SMP, SMA, silahkan. Tapi Pinoman panggil guru ngaji, panggil ustaz, panggil kiai, masukkan dia, tetap tidak keluar dari pelajaran agama. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan, karena waktu yang terbatas. Sebentar lagi kita mau ada pelantikan. Akhirnya kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa'i ma'assalam. Apapun yang dapat kami sampaikan hari ini, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Untuk itu kami menyarankan kepada hadirin sekalian, undur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kacang artis, kacang Garuda, pidato habis, salam pun tiba. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntil anak sepeda? Kurang kerjaan. Tapi karena baca bapak coba aja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi